Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Quran surah Yunus ayat ke-25. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang firman Allah SWT, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga. Setelah menceritakan perihal dunia dan kelenyapannya yang cepat, maka Allah menyebutkan tentang surga dan menyuruh kepadanya serta menamainya dengan sebutan Darussalam, yakni rumah yang aman dari semua penyakit, semua kekurangan, dan semua musibah. Untuk itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Ayub telah menceritakan dari Abu Kilabah dari Nabi SAW yang telah bersabda, dikatakan kepadaku, tidurlah kedua matamu, tetapi sadarlah hatimu, dan mendengarlah dengan telingamu. Maka mataku tertidur dan hatiku sadar, serta kedua telingaku mendengar. Kemudian dikatakan kepadaku, seperti seorang tuan yang membangun sebuah gedung, lalu membuat perjamuan pesta dan mengutus seseorang untuk menyampaikan undangan. Maka barang siapa yang memenuhi undangannya masuk ke dalam gedung itu dan memakan jamuannya, dan si tuan merasa puas atau ridho kepadanya. Dan barang siapa yang hendak memenuhi undangannya tidak masuk ke dalam gedung itu dan tidak makan jamuannya, serta si tuan tidak rela kepadanya, Allah adalah si tuan itu. Sedang gedung itu adalah agama Islam dan jamuannya adalah surga. Sedang penyampai undangan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mursal tetapi diriwayatkan pula secara muttasil melalui hadis Al-Lais dari Khalid ibn Yazid, dari Sa'id ibn Abu Hilal, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dan menjumpai kami, lalu beliau bersabda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku seakan-akan Jibril berada di dekat kepalaku dan Mikail berada di dekat kedua kakiku. Salah satunya berkata kepada yang lain, buatlah suatu perumpamaan baginya. Maka yang ditanya menjawab, dengarkanlah dengan baik oleh telingamu dan resapilah dengan baik oleh hatimu. Sesungguhnya perumpamaanmu dan perumpamaan umatmu sama dengan seorang raja yang menempati sebuah istana. Lalu ia membangun sebuah rumah di dalamnya dan mengadakan pesta perjamuan di dalamnya. Untuk itu lalu ia mengutus seorang utusan guna memanggil orang-orang menghadiri perjamuannya. Maka di antara mereka ada yang memenuhi undangan utusannya, dan di antara mereka ada pula yang tidak memenuhinya.
Raja itu adalah perumpamaan Allah, istana itu perumpamaan Islam, rumah itu perumpamaan surga, dan engkau hai Muhammad adalah perumpamaan utusan itu. Barang siapa yang memenuhi undanganmu, niscaya masuk Islam. Dan barang siapa masuk Islam, pasti masuk surga. Dan barang siapa masuk surga, pasti akan memakan makanan yang ada di dalamnya. Hadis ini merupakan riwayat Ibnu Jarir. Qatadah mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Hulaid al-Asri dari Abu Darda secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mamin yaumin tola'at bihi samsu illa wa bi janabataiha wa malakani yunadiyani yasma'uhuma khalqullahi kulluhum ila saqalain. Ya ayuhannasu hallumu ila rabbikum inna ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha." Tiada suatu hari pun yang matahari terbit padanya, melainkan pada kedua sisinya terdapat dua malaikat. Kedua-duanya menyeru kalimat berikut yang seruannya dapat didengar oleh semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin, yaitu, "Hai manusia, kemarilah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi adalah lebih baik daripada sesuatu yang banyak tetapi melalaikan kalian kepada Allah." Sehubungan dengan perkataan "hai manusia, kemarilah kepada Tuhan kalian", Abu Darda mengatakan bahwa diturunkan firman Allah SWT, yaitu Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga hingga akhir ayat. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.